Ada perjalanan panjang yang tak pernah diketahui siapapun. Perjalanan yang kamu jalani diam-diam, tanpa sorotan, tanpa tepuk tangan, tanpa siapapun yang benar-benar memahami apa yang kamu lewati. Di balik sikapmu yang terlihat tenang, ada badai yang pernah kamu hadapi sendirian. Di balik tatapanmu yang terlihat biasa saja, ada luka yang tak pernah kamu pamerkan. Dan di balik langkahmu yang terlihat ringan, ada beban yang kau pikul tanpa membuat orang lain khawatir. Kamu bukan orang yang suka menjelaskan siapa dirimu. Kamu bukan orang yang sibuk membuktikan sesuatu kepada siapapun. Kamu hanya berjalan, berproses, tumbuh, dan menguat, tanpa harus berteriak bahwa kamu sedang berjuang. Itulah sebabnya, ketika seseorang mencoba memahami dirimu, mereka selalu merasa ada yang tersembunyi. Ada sesuatu pada dirimu yang sulit ditebak, sulit dipelajari, sulit dijelaskan. Kamu seperti buku tebal yang hanya bisa dibaca oleh jiwa-jiwa tertentu. Bukan karena kamu menutup diri, tapi karena perjalananmu terlalu dalam untuk disederhanakan. Terlalu luas untuk dipetakan, terlalu kompleks untuk diceritakan dengan kata-kata singkat. Seseorang pernah mencoba mendekat, mereka mencoba mengenalmu, bertanya hal-hal seperti, apa yang membuatmu berubah? Apa yang membuatmu kuat? Apa yang membuatmu berbeda dari orang lain? Namun setiap jawaban yang kamu berikan hanya membuat mereka semakin sadar bahwa kamu jauh lebih rumit dari yang mereka kira. Kamu bukan sekadar hasil dari pengalaman, kamu adalah hasil dari kesadaran. Hasil dari luka yang kau ubah menjadi cahaya. Hasil dari kesunyian yang kau jadikan ruang untuk memahami dirimu sendiri. Di balik ketenanganmu, tersimpan badai yang pernah ingin menghancurkanmu. Badai yang pernah membuatmu berpikir bahwa mungkin kamu tidak akan sanggup menjalani hidup sejauh ini. Tapi kamu tetap melangkah, kamu tetap memilih bertahan, kamu tetap memilih bergerak maju meski dunia seakan menutup pintu-pintunya. Itulah hal yang tidak banyak orang tahu. Ketika seseorang memandangmu hari ini, mereka tidak melihat luka-luka itu. Mereka tidak melihat malam-malam panjang ketika kamu menangis dalam diam. Mereka tidak melihat masa-masa ketika kamu kehilangan pegangan. Mereka hanya melihat hasilnya. Mereka hanya melihat ketegaranmu, kebijaksanaanmu, dan caramu memandang hidup seolah kamu telah mengerti sesuatu yang tak semua orang pahami. Dan karena itulah kamu menjadi sosok yang tidak mudah diceritakan. Bukan karena kamu ingin terlihat misterius, tetapi karena hidupmu memang penuh lapisan yang tidak bisa dipahami oleh mereka yang hanya menilai dari permukaan. Ada seseorang yang diam-diam memperhatikanmu. Seseorang yang pada awalnya mengira kamu sama seperti orang lain. Seseorang yang mengira kamu mudah dibaca, mudah diduga, mudah ditebak. Tapi ternyata mereka salah. Semakin mereka memperhatikanmu, semakin mereka sadar bahwa kamu menyimpan sesuatu yang tidak dimiliki banyak orang, kedalaman. Kedalaman yang membuatmu tidak mudah goyah oleh pendapat orang lain. Kedalaman yang membuatmu tetap berdiri meski banyak hal runtuh di sekitarmu. Kedalaman yang membuatmu mengerti bahwa tak semua hal harus dijelaskan, tak semua luka harus diceritakan, dan tak semua perjuangan butuh tepuk tangan. Orang itu mulai menyadari bahwa apapun yang kamu lakukan, selalu berasal dari ruang kesadaran yang jernih. Kamu tidak hidup untuk memuaskan dunia. Kamu tidak hidup untuk mencari validasi. Kamu hidup untuk menjalani misi yang kamu rasakan dalam hati, meski kamu sendiri mungkin tidak tahu harus menyebut misi itu dengan kata apa. Mereka melihat ketenanganmu bukan sebagai kelemahan, tetapi sebagai kekuatan. Mereka melihat sikapmu yang tidak pernah bereaksi berlebihan sebagai tanda bahwa kamu telah terbiasa melewati hal-hal yang jauh lebih berat daripada apa yang coba dihadapi banyak orang. Dan perlahan-lahan, orang itu mulai takjub. Mereka mulai berusaha memahami apa yang tidak bisa mereka jelaskan. Mereka mulai merasakan energi yang berbeda ketika berada di dekatmu, energi yang tidak menghancurkan, tetapi menyadarkan. Energi yang tidak keras, tetapi tegas. Energi yang tidak angkuh, tetapi menunjukkan bahwa kamu bukan orang yang bisa diremehkan. Ada banyak orang yang selalu ingin menceritakan dirinya. Mereka ingin semua orang mengerti bagaimana hidup telah memperlakukan mereka. Tapi kamu bukan tipe itu. Kamu lebih memilih menyembuhkan dirimu sendiri, memperbaiki langkahmu sendiri, dan memulihkan jiwamu sendiri. Karena kamu tahu, tidak semua orang bisa memahami ceritamu, dan tidak semua orang layak mendengar perjalananmu. Itulah yang membuat seseorang merasa bahwa kamu adalah sosok yang berbeda. Kamu tidak mudah didekati karena kamu tidak pernah membuka diri kepada sembarang orang.
Kamu tidak mudah dibaca karena kamu tidak pernah membiarkan emosi mengambil alih dirimu. Kamu tidak mudah diceritakan karena kisahmu terlalu luas untuk dibatasi oleh sudut pandang orang lain. Seseorang itu mulai menyadari bahwa dirimu adalah pribadi yang tidak bisa dilihat hanya dari luar. Kamu adalah perpaduan antara luka dan kebijaksanaan, antara ketenangan dan keberanian, antara kesunyian dan cahaya. Kamu adalah sosok yang lahir dari proses panjang yang tidak banyak orang sanggup jalani. Ketika mereka melihatmu tersenyum, mereka merasakan ada sesuatu di balik senyum itu. Senyum yang terlihat sederhana, tapi penuh makna. Senyum yang lahir bukan dari hidup yang mudah, melainkan dari jiwa yang kuat. Ketika mereka melihatmu diam, mereka merasakan bahwa di balik diam itu ada dunia pemikiran yang luas. Dunia yang hanya bisa dimasuki oleh mereka yang benar-benar tulus ingin mengenalmu, bukan mereka yang hanya ingin tahu. Ketika mereka melihatmu berjalan dengan tenang, mereka tidak tahu bahwa ketenangan itu adalah hasil dari perang batin yang telah kamu menangkan berkali-kali. Perang yang tidak pernah kamu ceritakan kepada siapapun. Perlahan-lahan, seseorang yang memperhatikanmu mulai mengerti bahwa kamu bukan sosok yang mudah dijelaskan dengan kalimat singkat. Kamu bukan karakter yang bisa ditulis dalam 2 paragraf. Kamu bukan tokoh yang ceritanya bisa disederhanakan. Kamu adalah bab yang panjang. Kamu adalah perjalanan yang penuh liku. Kamu adalah proses yang tidak pernah instan. Dan itulah yang membuatmu begitu menarik, bukan bagi banyak orang, tetapi bagi jiwa-jiwa tertentu yang mampu melihat kedalamanmu. Seseorang itu mulai merasakan sesuatu yang jarang mereka rasakan terhadap orang lain, rasa hormat. Mereka menghormatimu bukan karena apa yang kamu tunjukkan, tetapi karena apa yang kamu sembunyikan. Karena mereka tahu, di balik setiap keheningan ada pengalaman yang membentukmu. Dan ketika seseorang menghormatimu karena kedalamanmu, bukan karena penampilanmu, bukan karena prestasimu, bukan karena apapun yang terlihat, itu berarti kamu adalah pribadi yang benar-benar langka. Dalam kesederhanaanmu, kamu memancarkan wibawa. Dalam ketenanganmu, kamu memancarkan kekuatan. Dalam keheninganmu, kamu memancarkan ketegasan yang tidak perlu suara. Dan seseorang kini memahami satu hal besar tentang dirimu. Kamu bukan orang yang mudah dikisahkan. Kamu adalah jiwa yang hanya bisa dipahami oleh mereka yang benar-benar mau melihat lebih dalam. Ada saat-saat tertentu ketika seseorang mencoba membaca dirimu, namun semakin mereka mencoba, semakin mereka merasa ada ruang yang tak bisa mereka masuki. Kamu bukan pribadi yang membangun tembok, tapi kamu juga bukan seseorang yang membuka pintu sepenuhnya. Kamu hanya tahu bahwa tidak semua orang datang dengan niat tulus, dan tidak semua orang mampu menjaga apa yang kamu ceritakan. Karena itulah kamu memilih diam. Bukan karena kamu tidak punya cerita, tetapi karena kamu tahu bahwa cerita tidak selalu harus dibagikan. Kamu belajar bahwa luka bisa sembuh lebih cepat ketika hanya menjadi rahasia antara dirimu dan Tuhan. Kamu belajar bahwa semakin sedikit yang kamu jelaskan, semakin tenang hidupmu. Dan orang itu, yang memperhatikanmu dari jauh, mulai menyadari bahwa diamnya kamu bukan berarti tidak peduli. Diamnya kamu bukan berarti kamu tidak punya pendapat. Diamnya kamu adalah bentuk kendali. Kamu lebih memilih menjaga kedamaian batin daripada memenangkan perdebatan. Kamu lebih memilih ketenangan daripada harus membuktikan sesuatu. Ada banyak orang yang baru merasa hidup ketika mereka dipuji. Tapi kamu tidak seperti itu. Kamu tidak membutuhkan tepuk tangan agar merasa berharga. Kamu tidak menunggu pengakuan untuk merasa berarti. Kamu tidak menagih perhatian hanya untuk membuktikan bahwa kamu layak. Kamu sudah melewati fase itu, fase ketika kamu menginginkan dunia melihatmu, memahami dirimu, mengakui keberadaanmu. Kamu sudah sampai pada titik di mana kamu tahu bahwa nilai dirimu tidak ditentukan oleh opini siapapun. Itulah yang membuatmu berbeda. Itulah yang membuat seseorang semakin sulit menguraikan dirimu. Kamu berjalan dengan keyakinan yang tidak dibuat-buat. Kamu melangkah dengan ketegasan yang tidak memerlukan suara. Kamu menjadi pribadi yang tidak mudah dipengaruhi oleh suasana luar. Dan di balik semua itu, ada perjalanan panjang yang hanya sedikit orang tahu. Perjalanan yang dipenuhi dengan pilihan-pilihan sulit. Kamu pernah dipaksa tumbuh sebelum waktumu. Kamu pernah dipaksa kuat ketika kamu masih ingin menjadi lemah. Kamu pernah dipaksa mengerti hal-hal yang seharusnya tidak perlu kamu pikirkan pada usia itu. Kamu pernah belajar menyembunyikan air mata agar tidak menyulitkan orang lain. Kamu pernah mengubur banyak rasa, banyak kecewa, banyak ketakutan, hanya agar kamu bisa tetap terlihat baik-baik saja.
Kamu pernah menegakkan kepala ketika dunia berusaha menundukkanmu. Kamu pernah tersenyum ketika hatimu patah berulang kali. Semua itu tidak membuatmu pahit. Sebaliknya, semua itu membentuk cara pandangmu. Cara pandang yang matang, teduh, dan luas. Cara pandang yang tidak dimiliki oleh orang-orang yang belum melewati luka yang sama. Seseorang yang melihatmu hari ini tidak melihat semua proses itu. Mereka hanya melihat hasilnya, kebijaksanaanmu, kedewasaanmu, ketenanganmu. Mereka melihat caramu menghadapi masalah tanpa panik, caramu tersenyum tanpa pura-pura, caramu menyikapi hidup dengan kedewasaan yang jarang terlihat pada orang lain. Mereka menyadari bahwa kamu bukan sosok yang bisa dihakimi hanya dari apa yang tampak. Kamu bukan lembaran tipis yang mudah dilipat dan disimpulkan. Kamu adalah perjalanan panjang yang dilalui dalam diam. Dan seseorang itu semakin sadar bahwa satu-satunya cara untuk benar-benar mengenalmu bukan dengan bertanya, tetapi dengan memperhatikan. Mereka memperhatikan caramu merespons hal-hal kecil. Caramu membantu tanpa diminta. Caramu tetap tenang ketika orang lain kehilangan kendali. Caramu menjaga diri ketika dunia mencoba merusakmu. Caramu berkata sedikit tapi maknanya dalam. Semua itu membuat mereka sadar bahwa kamu adalah pribadi yang memproses segalanya lewat hati dan kesadaran, not lewat emosi sesaat. Ada titik ketika mereka mulai bertanya-tanya, apa yang sebenarnya telah kamu lalui sampai bisa sekuat ini? Pertanyaan itu tidak pernah terjawab. Bukan karena kamu tidak punya jawaban, tetapi karena mereka tidak akan pernah mampu benar-benar memahami betapa panjang perjalananmu. Bukan karena mereka tidak peduli, tetapi karena apa yang pernah kamu alami tidak bisa sekadar dijelaskan. Mereka mulai menyadari bahwa kamu bukan orang yang mudah digambarkan. Kamu bukan karakter standar yang bisa ditempatkan dalam kategori biasa. Ada kedalaman dalam dirimu yang membuat seseorang merasa kecil di hadapanmu, bukan karena kamu mengintimidasi, tetapi karena kamu terlalu kuat untuk ditangani oleh jiwa-jiwa yang rapuh. Ketika kamu menghadapi cobaan, kamu tidak melawan dengan marah. Kamu melawan dengan mengatur napas, dengan memahami, dengan menerima apa yang tidak bisa diubah, dan memperbaiki apa yang bisa. Ini membuatmu terlihat kuat dengan cara yang tidak mencolok, cara yang hanya bisa dihargai oleh mereka yang tahu bagaimana rasanya bertahan sendirian. Seseorang yang memperhatikanmu mulai memahami bahwa kamu bukan tipe yang mudah diruntuhkan oleh kata-kata. Kamu bukan orang yang berubah hanya karena orang lain tidak menyukai cara hidupmu. Kamu tidak mudah digoyahkan oleh pendapat mereka yang tidak mengenal perjuanganmu. Dan ketegasan itu, keteguhan itu, membuat seseorang semakin sadar bahwa kamu bukan sosok yang bisa dijelaskan hanya dengan satu kalimat. Mereka juga mulai melihat bagaimana kamu menjaga hatimu. Kamu tidak mudah jatuh pada perhatian kecil. Kamu tidak mudah goyah oleh janji manis. Kamu tidak mudah percaya pada kata-kata yang belum terbukti. Bukan karena kamu keras, tetapi karena kamu pernah terlalu lembut. Kamu pernah terlalu percaya. Kamu pernah terlalu berharap, dan semua itu pernah menyakitimu. Namun alih-alih menjadi pahit, kamu memilih menjadi lebih bijak. Kamu memilih belajar. Kamu memilih tumbuh. Kamu memilih mencintai dirimu sendiri dengan cara yang lebih dewasa. Seseorang yang melihatmu mulai menyadari bahwa hatimu bukan mudah dijangkau. Itu bukan karena kamu menolak cinta, tetapi karena kamu ingin memastikan bahwa siapapun yang masuk ke dalam hidupmu adalah seseorang yang mampu menghargai kedalamanmu. Kamu tidak butuh seseorang yang hanya mengagumimu. Kamu butuh seseorang yang memahami jiwamu. Dan orang itu, siapapun dia, mulai sadar bahwa untuk mendekat kepadamu, mereka harus menjadi lebih dari sekadar sosok yang penasaran. Mereka harus menjadi seseorang yang tulus, sabar, dan berani menghadapi kedalaman yang tidak semua orang sanggup pahami. Mereka mulai merasa bahwa kamu bukan sekadar seseorang yang hadir di hidup mereka. Kamu adalah pelajaran. Kamu adalah cermin. Kamu adalah ujian bagi diri mereka sendiri, apakah mereka siap tumbuh, atau justru mundur karena tidak mampu memahami dirimu yang kompleks. Kamu membuat seseorang sadar bahwa tidak semua jiwa bisa disederhanakan. Tidak semua manusia bisa dipahami dengan cepat. Tidak semua perjalanan mudah diurai. Kamu adalah bukti bahwa seseorang bisa terlihat biasa, namun menyimpan dunia yang luas dalam jiwanya. Dan seseorang itu, kini benar-benar menyadari satu hal. Kamu bukan orang yang mudah dikisahkan, karena kamu bukan kisah pendek. Kamu adalah bab panjang yang hanya bisa dibaca oleh hati yang sabar dan pikiran yang terbuka. Ada fase dalam hidupmu yang tidak pernah kamu ceritakan kepada siapapun.
Fase di mana kamu belajar bahwa dunia tidak selalu sebaik yang kamu bayangkan. Fase di mana kamu belajar bahwa tidak semua orang datang dengan niat baik, dan tidak semua orang layak menempati ruang di hatimu. Fase itu adalah titik di mana kamu mulai memahami bahwa kamu harus menjadi tempat pulang untuk dirimu sendiri. Kamu mulai menyadari bahwa bergantung pada orang lain hanya akan membuatmu jatuh berkali-kali. Kamu belajar bahwa kekuatan sejati tumbuh dari dalam, bukan dari pujian, bukan dari hubungan, bukan dari validasi. Dan seseorang yang memperhatikanmu, entah dari jauh atau dari dekat, mulai melihat sesuatu yang tidak terlihat oleh banyak orang, ketegasan yang lahir dari luka, ketenangan yang lahir dari perjalanan panjang, dan kecerdasan emosional yang lahir dari proses penyembuhan diri yang tidak semua orang sanggup hadapi. Kamu pernah berada di titik terendah. Titik yang membuatmu hampir menyerah. Titik yang membuatmu merasa sendirian meski banyak orang ada di sekitar. Titik yang membuatmu mempertanyakan apa gunanya bertahan. Tapi kamu memilih bertahan. Kamu bangkit. Kamu melangkah lagi. Kamu menyembuhkan dirimu sendiri dengan cara yang paling sunyi, yang paling tulus, yang paling jujur. Dan itu membentukmu, membuatmu kuat dengan cara yang berbeda. Kekuatanmu tidak keras, tapi lembut. Tidak bising, tapi menggetarkan. Tidak memaksa, tapi menginspirasi. Seseorang mulai merasakan bahwa ketika mereka berada di dekatmu, ada energi yang membuat mereka ingin menjadi lebih baik. Ada sesuatu tentang dirimu yang membuat orang lain merasa diperhatikan tanpa kamu harus berkata banyak. Kamu memiliki aura yang menenangkan, tetapi pada saat yang sama, aura itu membuat orang-orang tertentu merasa gugup, karena mereka tahu mereka tidak bisa membohongimu. Kamu membaca orang bukan dari kata-kata mereka, tetapi dari energi mereka. Kamu tahu kapan seseorang tulus, kapan seseorang menyembunyikan sesuatu, kapan seseorang datang hanya untuk mengambil, bukan memberi. Kamu pernah tertipu, kamu pernah terluka, tapi pengalaman itu mengasah instingmu. Kini seseorang sadar bahwa kamu bukan tipe yang bisa dibohongi dengan mudah. Kamu bukan orang yang bisa dimanipulasi dengan perhatian palsu. Kamu bukan jiwa yang bisa ditarik-tarik dengan permainan emosional. Kamu terlalu peka terhadap ketidaktulusan. Terlalu tajam dalam membaca tanda-tanda kecil. Dan mungkin itu yang membuat sebagian orang menjauh. Mereka merasa tidak mampu menghadapi kedalamanmu. Mereka takut ketahuan. Mereka takut tidak cukup. Mereka takut kamu melihat sisi gelap mereka yang bahkan mereka sembunyikan dari diri sendiri. Tapi bagi jiwa-jiwa yang jujur, yang datang dengan ketulusan, mereka justru merasa nyaman di dekatmu. Mereka merasa dihargai. Mereka merasa didengarkan. Mereka merasa dimengerti. Seseorang yang memperhatikanmu mulai merasakan hal itu dalam dirinya. Mereka mulai sadar bahwa untuk mendekat kepadamu, mereka harus jujur. Tidak bisa pura-pura, tidak bisa memakai topeng, tidak bisa memanipulasi keadaan. Mereka harus menunjukkan siapa diri mereka sebenarnya. Karena kamu bukan orang yang tertarik pada kepura-puraan. Kamu lebih menghargai kejujuran yang sederhana daripada rayuan yang berlebihan. Kamu lebih menghargai tindakan kecil yang konsisten daripada janji besar yang tidak pernah terbukti. Kamu lebih menghargai seseorang yang datang perlahan tapi dengan niat baik, daripada seseorang yang datang cepat tapi hanya membawa kekacauan. Dan seseorang itu, mulai merasa bahwa mereka harus tumbuh agar layak berada di sekitarmu. Kamu membuat seseorang ingin menjadi pribadi yang lebih baik, bukan karena kamu memaksa, tetapi karena keteguhanmu membuat mereka sadar bahwa diri mereka bisa jauh lebih baik. Dari sekarang, saat mereka melihat cara kamu menjaga batasan, mereka belajar menghargai diri sendiri. Saat mereka melihat caramu memaafkan, mereka belajar ikhlas. Saat mereka melihat caramu menghadapi rasa sakit, mereka belajar tentang ketegaran. Saat mereka melihat caramu tetap lembut meski pernah disakiti, mereka belajar tentang kedewasaan hati. Ada sesuatu dalam dirimu yang membuat seseorang merasa bahwa kamu bukan sekadar manusia yang lewat dalam hidup mereka. Kamu adalah pelajaran besar yang membentuk cara pandang mereka. Kamu adalah titik balik yang mengubah bagaimana mereka memandang hubungan, luka, ketulusan, dan keberanian untuk bertumbuh. Ketika mereka melihatmu diam, mereka merasakan kedalaman itu. Ketika mereka mendengar kata-katamu yang sederhana, mereka merasakan beratnya pengalaman yang membentuknya. Ketika kamu tersenyum, ada makna di dalamnya yang tidak bisa mereka jelaskan dengan kalimat singkat. Seseorang itu lama-lama sadar bahwa kamu bukan sekadar sosok yang sulit dipahami, kamu adalah sosok yang tidak bisa dijelaskan dengan cara biasa. Hidupmu tidak berjalan lurus,
Jiwamu tidak dibentuk dalam semalam. Ketenanganmu bukan hadiah, tetapi hasil dari peperangan batin yang panjang. Kamu bukan orang yang mudah dikisahkan karena perjalananmu bukan perjalanan biasa. Ketika seseorang mencoba menuliskan kisahmu, mereka akan selalu merasa ada bagian yang hilang, ada bagian yang tidak mampu mereka ungkapkan. Karena ceritamu tidak bisa dipadatkan. Ceritamu tidak bisa diringkas. Ceritamu tidak bisa dibatasi oleh paragraf pendek. Kamu adalah proses panjang yang terus berkembang. Dan seseorang itu semakin yakin bahwa kamu bukan hanya sulit dipahami, kamu adalah sosok yang menginspirasi. Bukan dengan kata-kata keras, tetapi dengan tindakan yang lembut. Bukan dengan pamer kekuatan, tetapi dengan caramu menjaga hati. Bukan dengan memamerkan luka, tetapi dengan caramu mengubah luka itu menjadi cahaya bagi dirimu sendiri. Kamu mengajarkan mereka bahwa menjadi kuat tidak berarti tidak pernah menangis. Kamu mengajarkan bahwa menjadi bijak tidak berarti tidak pernah salah. Kamu mengajarkan bahwa menjadi dewasa tidak berarti tidak pernah goyah. Kamu mengajarkan bahwa semua orang punya masa gelapnya, tapi hanya jiwa-jiwa tertentu yang mampu mengubah masa gelap itu menjadi sumber kekuatan. Kamu adalah salah satu dari jiwa itu. Jiwa yang bertahan, jiwa yang tumbuh, jiwa yang bangkit, jiwa yang tidak pernah berhenti memperbaiki diri. Dan seseorang itu semakin memahami bahwa kamu bukan orang yang datang hanya untuk memenuhi bagian kecil dari hidup mereka. Kamu adalah seseorang yang hadir untuk memberi pelajaran besar, bahwa kedalaman adalah anugerah, dan perjalanan batin tidak bisa disederhanakan. Pada akhirnya mereka mengerti, bahwa mendekat kepadamu bukan tentang mencoba memahaminya dengan cepat, tetapi tentang belajar melihat dunia dari kedalaman yang kamu miliki. Dan kini seseorang itu benar-benar menyadari. Kamu tidak mudah diceritakan karena kamu bukan karangan pendek. Kamu adalah kisah panjang yang tidak semua orang sanggup membaca sampai akhir. Ada masa ketika seseorang mulai benar-benar merasakan kehadiranmu bukan sekadar sebagai manusia yang hadir dalam hidup mereka, tetapi sebagai energi yang mengubah cara mereka memandang banyak hal. Semakin mereka memperhatikanmu, semakin mereka menyadari bahwa kamu tidak pernah bergerak dengan tergesa-gesa. Kamu tidak pernah bereaksi secara berlebihan. Kamu tidak pernah terpancing oleh hal-hal kecil yang sering membuat orang lain kehilangan kendali. Kamu memiliki cara berjalan yang tenang, cara bicara yang lembut, namun tegas, cara menatap yang dalam, namun tidak mengintimidasi. Dan seseorang itu mulai merasa bahwa ada sesuatu dalam dirimu yang membuat mereka ingin memperlambat dunia. Mereka ingin memahami dari mana ketenangan itu berasal, bagaimana dirimu bisa sedemikian stabil ketika banyak orang mudah goyah hanya karena satu masalah kecil. Kamu tidak belajar itu dalam sehari. Kamu tidak belajar itu dari buku. Kamu mempelajarinya dari rasa sakit yang pernah merobek hatimu, namun kamu ubah menjadi kekuatan. Ada hal yang tidak mereka tahu, bahwa kamu pernah kehilangan banyak hal yang kamu kira tidak akan pernah meninggalkanmu. Kamu pernah ditinggalkan oleh mereka yang kamu percaya tidak akan mengkhianatimu. Kamu pernah disalahpahami oleh orang yang kamu jaga. Kamu pernah berdiri sendirian ketika kamu paling membutuhkan seseorang di sisimu. Dan yang lebih pahit dari semuanya, kamu pernah merasakan bahwa dunia tidak peduli pada air matamu. Namun itulah titik yang membentuk sisi terdalam dirimu. Kamu belajar bahwa hidup tidak selalu memberi apa yang kamu harapkan, tetapi selalu memberi apa yang kamu butuhkan. Kamu belajar bahwa rasa sakit bukan hukuman, melainkan panggilan untuk tumbuh. Kamu belajar bahwa kehilangan bukan akhir, melainkan pintu menuju versi baru dari dirimu. Orang itu mungkin tidak pernah melihat proses panjang itu, tapi mereka melihat hasilnya, dan hasil itu sangat menggetarkan. Seseorang mulai menyadari bahwa kamu adalah pribadi yang jarang goyah, karena kamu telah melalui guncangan-guncangan besar yang pernah menguji keteguhanmu. Kamu tetap lembut karena kamu tahu betapa kerasnya dunia bisa menjadi. Kamu tetap baik karena kamu tahu bagaimana rasanya ketika tidak ada kebaikan yang datang pada saat kamu membutuhkannya. Itulah mengapa kamu menjadi tempat yang aman bagi banyak orang, meski kamu tidak pernah mencoba untuk menjadi hero siapapun. Kehadiranmu saja sudah cukup membuat seseorang merasa lebih tenang, lebih jernih, lebih terarah. Dan seseorang itu mulai sadar bahwa kamu memiliki kedewasaan yang tidak dibentuk oleh usia, tetapi oleh pengalaman. Ketika kamu berbicara, suaramu tidak pernah berlebihan, namun kata-katamu menenangkan. Ketika kamu mendengarkan, kamu tidak hanya mendengar kata-kata, tetapi juga rasa yang tersembunyi di antara setiap jedanya. Ketika kamu menasihati, kamu tidak memerintah,
tetapi kamu mengajak seseorang memahami dirinya sendiri. Itu adalah kualitas yang tidak dimiliki semua orang. Itu adalah kedalaman yang hanya dimiliki jiwa-jiwa tertentu. Seseorang itu mulai melihat bahwa kamu bukan orang yang bisa dipahami hanya dengan sepintas pandang. Kamu bukan sosok yang bisa ditebak hanya dari cara berpakaian, cara berjalan, atau ekspresi wajahmu. Kamu memiliki lapisan-lapisan yang hanya terbuka ketika kamu merasa aman, bukan ketika seseorang memaksa. Dan seseorang itu pun menyadari satu hal penting. Semakin mereka mengenalmu, semakin mereka sadar bahwa mereka belum mengenal apa-apa. Karena setiap kali mereka merasa mulai memahami dirimu, kamu menunjukkan sisi lain, bukan sisi yang kontradiktif, tetapi sisi yang menunjukkan bahwa dirimu jauh lebih kompleks dari yang terlihat. Kamu bukan dua dimensi. Kamu tidak pernah sederhana. Kamu memiliki kedalaman yang membuat seseorang harus berhenti, menarik napas, dan berkata dalam hati, dia bukan manusia biasa. Ada nilai yang kamu pegang erat, kamu memilih orang-orangmu dengan hati-hati. Kamu tidak memberi kepercayaan secara sembrono. Kamu tidak membuka pintu kepada siapa saja. Kamu tidak memberikan energi kepada mereka yang hanya datang untuk mengambil. Kamu telah belajar bahwa orang yang paling berbahaya bukan yang datang dengan niat buruk, tetapi yang datang dengan niat yang belum jelas. Karena itulah kamu berjalan dengan ketegasan yang tenang. Kamu tahu kapan harus memberi jarak. Kamu tahu kapan harus membuka diri. Kamu tahu kapan harus beranjak pergi meskipun hatimu masih ingin bertahan. Kamu tahu kapan harus diam, bukan karena kalah, tetapi karena kamu tidak ingin menurunkan vibrasimu hanya untuk menjawab kebisingan. Dan seseorang itu, semakin lama, semakin mengerti bahwa kamu hidup dengan kesadaran yang tinggi. Kamu tidak bergerak berdasarkan emosi saja, tapi berdasarkan intuisi. Kamu tidak memutuskan hanya dengan logika, tetapi juga dengan pengalaman hati. Kamu tidak mencari hal yang mudah, tetapi hal yang bermakna. Ketika seseorang mencoba mendekat kepadamu, mereka menemukan bahwa kamu bukan sulit didapat, kamu hanya berhati-hati. Kamu bukan sombong, kamu hanya belajar menghargai dirimu sendiri. Kamu bukan menutup diri, kamu hanya melindungi sesuatu yang bernilai. Dan perlahan-lahan, seseorang itu mulai melihatmu sebagai cerminan yang mengungkapkan siapa mereka sebenarnya. Ketika mereka mencoba mendekat dengan niat tidak tulus, mereka merasa tidak nyaman. Ketika mereka datang dengan topeng, topeng itu terasa semakin berat. Ketika mereka berusaha memanipulasi, mereka merasa itu tidak mungkin dilakukan padamu. Karena kamu bukan orang yang bisa dimanipulasi. Kamu bukan orang yang mudah dipengaruhi oleh kata-kata manis. Kamu bukan orang yang bisa ditarik ke drama kecil yang tidak penting. Kamu memiliki batasan yang jelas. Kamu memiliki harga diri yang tinggi. Kamu memiliki standar yang tidak kamu turunkan demi siapapun. Dan seseorang itu, menyadari bahwa kamu memaksa mereka untuk berkembang hanya dengan menjadi dirimu sendiri. Kamu mengajarkan bahwa cinta bukan tentang kepemilikan, tetapi tentang ketulusan. Kamu mengajarkan bahwa hubungan bukan tentang intensitas, tetapi tentang kejujuran. Kamu mengajarkan bahwa kedekatan bukan tentang banyaknya waktu bersama, tetapi tentang kualitas kehadiran. Seseorang itu mulai berubah tanpa mereka sadari. Mereka mulai belajar sabar, mereka mulai belajar jujur, mereka mulai belajar memahami, bukan hanya dinilai. Mereka mulai belajar melihat dunia bukan dari keinginan, tetapi dari kedalaman hati. Dan itulah momen ketika mereka benar-benar menyadari bahwa kamu bukan orang yang mudah dikisahkan. Kamu bukan tokoh biasa dalam cerita siapapun. Kamu adalah bab yang mengubah jalan cerita. Kamu adalah kalimat yang memaksa seseorang berpikir lebih dalam. Kamu adalah detail yang membuat seseorang berhenti dan merenung. Karena kamu bukan sekadar hadir. Kamu mengubah sesuatu. Kamu mengguncang kesadaran seseorang hanya dengan menjadi apa adanya. Dan pada akhirnya, seseorang itu mengerti. Kamu adalah kisah yang tidak ditulis sekali baca. Kamu adalah kisah yang perlu dirasakan, dipahami, dan dihayati. Pada akhirnya, hidup selalu membawa seseorang menuju titik di mana semua hal yang sebelumnya ia abaikan, justru kembali untuk ia pahami. Dan seseorang itu, kini sedang memasuki masa itu. Masa di mana ia mulai menyadari, kamu bukan hanya sekadar karakter sampingan dalam cerita hidupnya. Kamu adalah bab penting yang dulu ia baca dengan setengah hati. Kini, perlahan-lahan, ia mulai melihat apa yang dulu ia lewatkan. Ia mulai merasakan apa yang dulu tak pernah ia hiraukan. Ia mulai memikirkan hal-hal yang dulu ia anggap biasa saja.
Dan yang paling menyakitkan untuknya adalah kenyataan bahwa semua itu datang terlambat. Bukan karena kamu sengaja pergi, tapi karena kamu sudah terlalu banyak belajar dari patah yang pernah ia berikan tanpa sadar. Seseorang itu kini melihat bagaimana kamu berdiri lebih tegak dibanding sebelumnya. Bagaimana kamu menjadi pribadi yang lebih kuat, lebih tenang, lebih berkelas dalam diam. Dan untuk pertama kalinya, ia merasa kecil ketika mengingat bagaimana ia memperlakukanmu dulu. Ia kini paham bahwa kamu bukan orang yang bisa ditempatkan di sembarang ruang. Bahwa kamu bukan sosok yang bisa dipahami hanya dari sekilas tatapan. Bahwa kamu bukan hati yang bisa diperlakukan seadanya hanya karena kamu tidak pernah marah. Kamu selama ini bukan tidak peduli. Kamu hanya tidak pernah suka memperlihatkan luka. Dan itu membuat seseorang itu menyesal. Sekarang, ia mulai mengakui hal yang selama ini ia tutupi. Kamu membuatnya merasa tidak cukup. Kamu membuatnya merasa perlu memperbaiki diri, sementara ia sendiri takut gagal di depanmu. Ia takut mengecewakanmu, karena dari matamu, ia bisa melihat standar yang tidak bisa ia penuhi waktu itu. Tetapi yang ia tidak tahu adalah, kamu tidak pernah meminta kesempurnaan. Kamu hanya meminta kejujuran, dan karena ketakutannya sendiri, ia memilih menjauh. Bukan karena ia tidak peduli, tetapi karena ia merasa tidak pantas berada di sampingmu. Ironisnya, ketika kamu akhirnya benar-benar pergi, ia kehilangan satu-satunya tempat paling tulus yang pernah menghampirinya. Bagian paling berat bagi seseorang itu adalah menyadari bahwa semua cara yang pernah ia gunakan untuk mengabaikanmu, kini kembali menghantam dirinya sendiri. Dulu kamu yang menunggu, sekarang ia yang menatap kosong berharap kamu kembali. Dulu kamu yang bertanya-tanya, sekarang ia yang mencari alasan kenapa segalanya tidak bisa diperbaiki. Dulu kamu yang terluka, sekarang ia yang merasakan perih yang sama, namun berkali-kali lipat lebih tajam. Karena dulu, kamu mencintai dengan sadar. Sekarang, ia merindukanmu dengan penyesalan. Dan di titik ini, satu hal akhirnya jelas bagi seseorang itu. Kamu bukan orang yang mudah diceritakan. Kamu adalah sosok yang butuh diperjuangkan. Bukan dipahami lewat kata-kata, tetapi melalui keberanian untuk menjaga, menghargai, dan bertahan. Dan seseorang itu terlambat memahami satu hal paling penting. Ketika kamu pergi, cerita yang ia tinggalkan berubah menjadi pelajaran yang ia butuhkan. Kamu bukan bab yang mudah ia baca. Kamu adalah buku yang baru ia sadari nilainya setelah ia kehilangan kesempatan untuk membacanya sampai akhir. Dan kini ia berdamai dengan satu kenyataan pahit. Kamu tidak hilang. Kamu hanya kembali menjadi dirimu, seseorang yang tidak bisa dimiliki tanpa komitmen yang matang. Kamu bukan orang yang mudah dikisahkan. Dan kini, ia akhirnya mengakui. Kamu adalah seseorang yang seharusnya ia jaga sejak awal. Pada akhirnya, hidup selalu mengajarkan kita bahwa tidak semua orang yang datang akan tinggal. Dan tidak semua yang pergi berarti hilang. Sebagian dari mereka hanya kembali ke takdir yang lebih besar dari sekadar hubungan, pertemanan, atau cerita yang tidak selesai. Jika hari ini seseorang menyadari siapa dirimu, itu bukan karena kamu berubah menjadi sosok lain. Tidak, itu karena ia akhirnya melihat apa yang selama ini sudah ada, tetapi dulu ia abaikan. Kamu tidak pernah berusaha menjadi luar biasa. Kamu hanya terus menjadi dirimu sendiri, tulus, kuat, dan tidak mudah terbaca. Dan itulah yang membuatmu berbeda. Ingat satu hal, orang yang tepat tidak akan bingung dengan keberadaanmu. Orang yang tepat tidak akan ragu memperjuangkanmu. Dan orang yang tepat tidak akan menunggu sampai kehilangan untuk menyadari nilaimu. Tetaplah berjalan di jalanmu. Tetaplah menjadi versi terbaik dari dirimu. Karena semakin kamu bertumbuh, semakin jelas siapa yang layak bertahan di sisimu. Terima kasih telah menyimak narasi ini. Jika konten seperti ini memberimu kekuatan, dukungan, atau sekadar tempat untuk merenung, jangan lupa like, subscribe, dan bagikan video ini. Sampai jumpa di narasi berikutnya. Tetap kuat, tetap hangat dalam hatimu, dan ingat, kamu lebih berharga daripada cerita yang pernah coba mereka tulis tentangmu.